Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi 8 Januari 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani hari ini, mulai aktivitas kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun ya Tuhan, sebelumnya itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus, berkati kami, urapi kami, agar firman kebenaran-Mu dapat kami pahami dan dapat kami mengerti dengan baik. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan atau perikop pembacaan kita pada hari ini, kita beri tema perenungan kita, yaitu hati yang baru untuk tahun baru. Hati yang baru untuk tahun baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 di tahun 2022. 1 tahun sudah kita lalui, yaitu tahun 2021. Tentu banyak hal yang kita alami, entah itu hal yang baik maupun yang buruk sekalipun. Sebagian doa-doa kita mungkin telah dijawab, dan sebagian lagi belum ada jawabannya. Masalah yang lalu telah dapat kita lalui, tetapi ada masalah lain yang terus berdatangan. Namun demikianlah hidup ini. Adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh setapak demi setapak, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Terkadang di tengah perjalanan ia harus berhadapan dengan penyamun yang mencoba untuk menghadang. Ada ujian, ada tantangan, dan bahkan pencobaan. Memasuki tahun yang baru, janji Tuhan bagi umatnya tetaplah berlaku. Dia senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi Dia. Dan ketika kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup kita.
Dia akan memberikan kemampuan bagi kita agar kita dapat hidup taat seturut dengan firman-Nya. Tentunya hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dalam kehidupan kita, agar hubungan dengan Tuhan dapat terus terjaga dan firman-Nya benar-benar membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam tahun yang baru ini, kita semua juga pasti rindu untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kita rindu jawaban-jawaban dari doa kita dipenuhi. Masalah-masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dan segala keinginan kita diberkati atau diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang baru, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun baru, agar tahun baru ini dapat kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan, agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dengan hati yang baru dan taat akan membawa kita menatap hari esok dengan penuh iman. Kita tidak tahu hari esok, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memegang hari esok. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menatap hari esok, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita berlaku bijak. Tidak lagi berlaku bebal. Oleh karena itu, mari miliki hati yang baru dan taat untuk menapaki tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kita jalani. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah diperdengarkan di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, bahkan dapat kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menapaki kehidupan kami di tahun 2022 ini. Bapa dalam surga, berkati kami sepanjang hari ini. Terlebih khusus ya Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, terlebih khusus hari ini. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa buat kehidupan anggota jemaat-Mu. Berkati masing-masing dalam rumah tangga ya Tuhan. Berkati setiap anggota jemaat-Mu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha masing-masing ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami semua. Bahkan juga berkati anak-anak kami yang
masih dalam pertumbuhan, yang dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah, bahkan juga anak-anak kami ya Tuhan yang mungkin masih mencari pekerjaan. Bahkan setiap anggota jemaat umum yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati setiap bentuk kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati anggota jemaat-Mu yang mungkin hari ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau berkati, bahkan perlengkapi sukacita mereka di hari yang bahagia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih berada dalam kelemahan tubuh, bahkan mungkin yang masih dalam tahap pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Engkau jamah pulihkan mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, anggota jemaat-Mu yang mungkin sedang berada dalam kesusahan, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Bahkan Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan setiap program yang sudah dicanangkan oleh majelis-Mu, kiranya semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, agar senantiasa berada dalam lindungan dan pemeliharaan tangan Tuhan, agar bangsa dan negara kami boleh senantiasa aman dan tentram. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa-dosa kami. Engkau terima doa kami yang kami bawa di dalam kampunan anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah refresh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.